الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah senang banget Pak Ustadz ya kita bisa kumpul lagi di Islam Itu Indah. Senang banget nih ibu-ibu sudah pada hadir di sini. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih dari majelis taklim mana aja nih ibu-ibu ya. Ini kanan sama kiri sama nggak nih Bu? Beda, coba kita tanya yang kanan dulu yang seragam kayaknya yang lebih seragam ya. Coba Ibu perwakilannya mohon izin dari majelis taklim mana Ibu? Dari Cilangkap, Depok. Majelis taklimnya? Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah Cilangkap Depok. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak ya ibu-ibu yang udah datang ke sini ya. Ini sebagian ada di sini Pak Ustadz. Ya ini dari majelis taklim mana Bu? Iya, coba. Bogor. Majelis taklimnya apa? Majelis taklimnya apa? Coba. Coba. Dia girang. Kenapa? Ibunya girang banget. Hidayah. Nurul Hidayah. Bogor. Desa Muara Muarasari, Sari, Bogor katanya. Hidup Bogor. Iya, tepuk tangan dong buat jamaah dari Bogor. Terima kasih banyak udah datang ke sini. Alhamdulillah. Nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu suami istri. Jadi tuh enak kalau misalnya pasangan suami istri, kalau ada permasalahan-permasalahan apa, kebetulan lagi ada di sini bisa nanti kita diskusi sama-sama. Benar ya? Ustaz Zoki, Ustaz Maulana juga Ustaz Syam. Nah, hari ini kita kedatangan pasangan ada sebelah kanan saya sang suami Doni Almadi. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Gimana Don? Sehat kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Minta izin Allah semuanya lancar. Amin ya Allah. Di sebelah kiri juga ada sang istri yang setia mendampingi Soraya Larasati. Tepuk tangan dulu dong Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Gimana ya? gimana kabarnya? Kenapa? Anaknya. Anaknya di rumah kebetulan. Umur berapa sih sekarang? Masih bobo soalnya, masih pagi. Sekarang umur berapa sih? Sekarang udah 3 tahun. Iya Masya Allah nih hari ini nih karena memang bintang tamunya tepat di suami istri. Jadi kita angkat temanya tentang suami istri ini enak banget ya. Bener gak Bu? Bener gak Bu? Mau gak Bu temanya tentang suami istri Bu? Nah tema yang kita angkat hari ini adalah jangan jadikan aku istri durhaka. Nah lo tepuk tangan dulu dong. Nah ini temanya luar biasa nih. Kalau mau jangan istri jadikan durhaka. istrinya istri durhaka, jangan berikan beban berat. Nah Pak Ustadz ini yang Pak Ustadz saya mau bicarain nih. Karena masalahnya banyak orang-orang tuh suka gak sadar. Bener gak kalau misalnya kita itu nih sebagai suami ya. Kadang kita kan gak ngelihat nih Pak Ustadz nih. Istri di rumah tuh sesibuk apa. Pas kira kita pulang. Aduh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ini tolong pijitin dulu dong ah. Gitu. Gak boleh begitu. Alhamdulillah saya tidak pernah dipijit sama istri saya. Oh gitu. Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Ya iyalah. Gimana cara mijitnya. Tadi kan Ustaz Oki udah tahu bacaan Al-Quran. Iya.
Bisa dijelaskan? Oh iya benar-benar. Tadi surah An-Nisa 34 itu termasuk surat favorit saya juga, ayat favorit saya juga An-Nisa 34. Itu kan membahas ada beberapa poin. Yang pertama mengenai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mengenai pemimpin laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Karena apa? Menafkahi perempuannya. Kemudian ayat tersebut tadi dilanjutkan, ini patokan kita juga yang bercita-cita ingin menjadi seorang perempuan atau wanita yang solihah. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solihah adalah wanita yang taat pada Allah dulu, Bu. Jadi bukan taat pada suaminya dulu nih, taat pada Allah dulu. Kemudian menjaga diri ketika suami tidak ada sebab Allah menjaga mereka. Nah ini yang menarik nih, kita akan membahas ini nih, yaitu wanita-wanita yang nusyus. Nah kalau gitu langsung Wanita aja di nusyus yang Ustaz Zaki deh nih. durhaka. Langsung dijelaskan aja nih, istri yang bagaimana nih yang bisa disebut yang istri durhaka. Mohon penjelasannya, silakan. Tepuk tangan dong buat Ustaz Zaki, Bu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang saya sampaikan terkhusus untuk nasihat diri saya juga karena saya berstatus sebagai seorang istri dan untuk kita semua. Ketika kita membicarakan mengenai istri yang durhaka, bagaimanakah ciri-ciri dari istri yang durhaka? Dalam sejarah Islam kita mengenal ada beberapa yang disebut sebagai istri durhaka. Istrinya siapa aja, Bu? Istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Istrinya Nabi Nuh alaihi salam walaupun punya suami yang sangat baik, sangat solih, ternyata toh tetap saja ingkar, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau mematuhi suaminya. Begitu pula dengan istri Nabi Lut alaihi salam yang justru bukan menolong suaminya dalam ketaatan pada Allah, tapi justru mendorong melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu kaum Sodom. Maka dari dua wanita ini kita bisa lihat ciri-ciri wanita yang durhaka. Tadi disebutkan di surah An-Nisa ayat 24 atau disebut dengan nusyus, ada beberapa kriterianya. Tentu saja yang pertama adalah ketika dia tidak dekat, tidak takut, tidak cinta pada Allah, maka otomatis dia akan mudah dalam melakukan dosa, maka otomatis dia adalah istri yang nusyus. Istri yang nusyus adalah istri yang durhaka. Makanya bagi yang belum menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan untuk memilih dengan agamanya. Gak cuman KDRT itu dari suami ke istri, banyak KDRT dari istri ke suami. Istri yang mudah dalam melakukan hal-hal kekerasan dengan tangannya, begitu pula dengan lisannya. Suaminya tidak ada berharga lagi di matanya. Suaminya tidak lagi menjadi imam baginya. Kenapa? Bisa saja mungkin dia hebat di luar. Mungkin saja dia memiliki jabatan atau gaji yang lebih tinggi di luar sehingga tidak ada rasa hormat lagi kepada suaminya. Padahal sehebat apapun istri di luar tetap di rumah dia sebagai makmum. Tetap suaminya lah yang menjadi imam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beberapa ciri lagi dari istri yang nusyus adalah kurang berterima kasih terhadap suaminya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, banyak wanita yang masuk ke neraka. Kenapa Rasul? Karena kufur terhadap suaminya. Aku gak pernah melihat kebaikan sedikit pun daripadamu, kata sang istri. Padahal kebaikannya banyak. Kata bidadari surga apa? Jangan engkau sakiti suamimu. Engkau akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Suamimu hanya tamu saja. Sebentar saja padamu, dia akan kembali kepada kami. Kata bidadari surga. Bidadari surga mengatakan hal seperti itu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri yang kurang berterima kasih kepada suaminya, tidak qanaah, membanding-bandingkan, itu juga tidak boleh. Tentu saja istri yang nusyus adalah istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya, memasukkan laki-laki yang tidak disenangi suaminya ke dalam rumahnya. Itu juga termasuk istri-istri yang durhaka. Pun istri yang durhaka adalah istri yang tidak senang terhadap keluarga suaminya. Itu golongan istri yang durhaka. Dia menjauhkan karena dia kan ingin perhatiannya full pada dirinya. Jadi dia cemburu kalau suaminya lebih sayang sama ibunya, lebih sayang sama saudaranya, ngasih duit sama saudaranya. Itu juga termasuk golongan istri-istri yang durhaka. Kita cinta dia, kita cintai packagingnya, keluarga besarnya, latar belakangnya, gitu. Jadi tidak menghalangi kebaikan yang pernah dilakukan suami sebelum dia menikah. Betul. Jangan sampai banyak istri kan menghalangi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Kadang kala dia marah lah, apalah, jangan. Sebaiknya wanita itu harus memperhatikan atas apa yang dilakukan terhadap suaminya. Jangan sampai menyebabkan suaminya merasa susah untuk pulang ke rumah karena merasa terhalangi atas setiap yang dia lakukannya. Panjang tuh, panjang tuh. Apalagi yang dibacakan Ustaz Zaki tadi, kenapa wanita banyak masuk neraka? Karena syarat masuk surganya sangat mudah. Nah, Kenapa mudah masuk surga sedangkan mereka masih pilih neraka? Syaratnya cuma fassalihatu qanitatun
hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga kehormatan diri dan kehormatan suami serta taat kepada Allah. Itu doang. Tuh, Bisa tinggal masuk surga. Dari pintu mana aja tinggal Dari pilih. pintu mana aja Masya tinggal Allah, pilih. sampai sebegitunya sebenarnya ya, Iya. gampangnya tuh wanita tuh. Nih Bu, hati-hati Bu, jangan sampai salah. Jadi istri-istri yang durhaka sama suaminya. Nih, sebelum kita lanjutkan saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Yang mau bertanya boleh, silakan angkat tangannya. Ayo, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa namanya Bu? Ibu Puji. Ibu Puji dari Majelis Taklim Dari Majelis Taklim Musola Al-Hikmah, Al-Hikmah. Cilangkap, Depok. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada suami merasa istrinya tidak solehah, bahkan dia merasa durhaka terhadapnya? Tepuk tangan dulu, pertanyaannya bagus banget nih. Ini Masya Allah nih luar biasa nih. Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Pertanyaan Ibu Puji ini bagus banget. Kita akan menjawab pertanyaan Ibu Puji ini dan akan dijawab langsung oleh Ustadz Maulana setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau ini suami pegang uang tidak berkah karena disimpannya di belakang. Belakang. Disimpan bagian dompet hormat. dompetnya di sini. Kalau perempuan. istri luar biasa terjaga, disimpannya di sini.